Majelis Jemaat dan pelayan firman yang bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu Advent yang pertama bagi saudara-saudara jemaat dan juga bagi saudara yang baru pertama kali ambil bagian dalam ibadah di gereja ini. Pemberita firman pada hari ini dilayani oleh Pendeta Salmon Rais Randalabi, Master Teologia. Dan ibadah ini disiarkan lewat video. Dengan bimbingan kuasa Roh Kudus, kita percaya bahwa ibadah ini akan membawa berkat bagi hidup beriman kita. Jemaat, marilah kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Saudaraku, mari kita habiskan ibadah minggu pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudaraku,
Nats pembimbing bagi kita di minggu pagi ini dapat kita baca dari kitab Roma 15 ayat 12 hingga 13. Demikian sabda Tuhan. Dan selanjutnya kata Yesaya, Taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita, dan menyertai kamu juga. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita masuk dalam pengakuan dosa. Mari kita mengaku akan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sadar bahwa kami telah banyak berbuat dosa dengan melanggar perintah-perintah-Mu yang sudah Engkau firmankan lewat sabda-Mu. Saat ini kami berada dalam suasana yang menegangkan dan menakutkan karena wabah virus corona menerpa hidup manusia dan dunia. Semua terjadi karena ketidaktaatan kami kepadamu di dalam menyatakan iman sebagai manusia yang percaya kepadamu. Saat ini ya Tuhan, kami mohon ampun atas segala dosa-dosa kami yang masih menguasai jiwa, pikiran, perasaan, tutur kata, dan perbuatan kami, sehingga tampak oleh-Mu manusia masih egois, arogan, pemarah, suka membenci, senang menyakiti, sesama dengan fitnah. Manusia masih sombong dan tinggi hati. Kami mohon Tuhan Yesus, dengan peristiwa wabah virus corona ini, manusia sadar dan kembali ke jalan-Mu, agar hidup kami ke depan menjadi lebih baik dan kami pun semakin diberkati oleh-Mu. Berkati semua gereja-Mu yang beribadah kepadamu di setiap rumah tangga keluarga Kristen. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengampuni dosa-dosa kami, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, kepada kita yang telah diampuni salah dan dosanya, dengarkanlah berita anugerah
sebagaimana tertulis dalam kitab Kolose 1 ayat 13 hingga 14, yang demikian bunyinya: Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Berdasarkan sabda Allah ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Saudaraku, dengan berdiri, mari bersama kita mendengarkan perintah hidup baru sebagaimana tertulis dalam kitab 1 Yohanes 2 ayat 15 hingga 17. Demikian firman Allah: Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Saudaraku, dengan penuh sukacita, mari kita membawa kesediaan kita untuk menerima firman Allah di persekutuan ibadah minggu pagi hari ini. Kita awali dengan doa. Saudaraku, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, di minggu pertama Adventus ini, kami datang menyatakan syukur kami dari jiwa yang memuliakan Allah, karena kami sadar betul kami ada di minggu pertama Adventus ini semua karena Tuhan. Maka berkenan atas syukur kami ini Tuhan, yang datang dengan kesediaan untuk menerima firman-Mu, dengan harapan firman Allah di saat ini mendewasakan iman kami dan memampukan kami untuk melakukan apa yang terbaik dalam hidup ini seturut dengan kehendak-Mu. Untuk apa yang kami minta ini Tuhan, berfirmanlah
karena kami sedia mendengarkannya. Demi Yesus yang adalah firman, kami sudah berdoa. Amin. Saudaraku, mari berdiri untuk mendengarkan pembacaan Alkitab. Maranatha. Jemaat, pembacaan Alkitab bagi kita dalam ibadah minggu pagi hari ini terambil dari Perjanjian Baru, 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai dengan 9 yang menyatakan, saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Kita bersyukur Tuhan pertemukan kita di ibadah minggu pagi hari ini. Tentu itu adalah anugerah dan berkat dari Tuhan buat saudara dan saya. Maka mari kita yang mensyukuri akan kebaikan Allah ini, kita bawa kesediaan kita untuk menerima firman Allah. Dari bacaan Alkitab di kitab 2 Korintus pasalnya yang ke-8 ayat pertama sampai 9, dengan tema renungan yang disampaikan secara sinodal, dituliskan demikian: kasih karunia Allah dalam pelayanan kasih. Saudaraku, sebagai gereja atau persekutuan orang-orang percaya,
saya harus katakan dalam renungan pagi hari ini, berbicara tentang pelayanan itu merupakan sesuatu yang wajib, sesuatu yang harus dimiliki oleh gereja, oleh orang-orang percaya. Tentu kita bertanya, saudaraku, mengapa demikian? Jawabannya sangat sederhana sekali. Karena gereja ada di dunia ini untuk melayani. Tidak ada yang lain yang harus dipikirkan oleh gereja dalam eksistensinya di dunia di mana Tuhan tempatkan dia. Jadi sekali lagi, ketika kita berbicara tentang gereja, yaitu persekutuan orang-orang percaya, di sana harus hanya ada semangat untuk melayani. Saya pikir ini baik, saudaraku, untuk kita renungkan. Karena kalau kita mau jujur, semangat untuk melayani dari gereja sudah mengalami pergeseran arti atau makna. Artinya, sudah banyak gereja yang kemudian ada dalam kehadirannya di dunia ini tidak lagi dibangun dengan semangat untuk melayani. Tapi bagaimana gereja menyatakan kekuatan dirinya untuk memperkenalkan keberadaannya secara finansial, keberadaannya dalam konteks kuantitas bukan kualitas. Artinya gereja hanya berbicara tentang harta kekayaannya. Gereja berbicara tentang jumlah jemaatnya, bukan berbicara tentang bagaimana dia harus melayani. Pertanyaannya, saudaraku, sampai kapan gereja tidak memaknai kehadirannya yang melayani? Ini baik sekali untuk kita renungkan, saudaraku. Karena ketika gereja berkata kepalanya adalah Kristus, atau gereja mengatakan dia adalah anggota tubuh Kristus, maka tidak ada alasan bagi gereja untuk tidak melayani. Karena Kristus, sang kepala gereja, memiliki satu semangat yang dia bangun dalam kehadirannya di dunia ini. Dia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Inilah semangat yang mau disampaikan kepada kita sebagai gereja yang percaya kepada Kristus, bahwa kita ada di dunia ini bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Kita tidak bisa ubah buah pikiran ini, saudaraku, karena buah pikiran ini langsung datang dari Yesus, sang kepala gereja. Keluar dari ucapan Yesus yang adalah firman yang hidup, yang tidak bisa dibantah oleh kekuatan manapun. Sekali lagi, saya pikir ini baik untuk kita renungkan. Karena kalau kita mau jujur, saudaraku, di masa-masa sekarang ini ada banyak gereja tidak melayani seperti yang Tuhan inginkan. Karena yang dia perlihatkan, yang dia sampaikan
yang dia nyatakan bukan lagi hal-hal yang spiritual, tapi hal-hal yang lahiriah, yang jasmania, menyombongkan dirinya sebagai gereja yang besar, menyombongkan dirinya sebagai gereja yang memiliki kekuatan finansial yang mapan. Dia tidak lagi berbicara tentang bagaimana dia menghadirkan dirinya yang melayani Allah di dalam kehidupannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita melihat tema renungan kita di pagi hari ini yang tertulis dalam SGDK, yaitu kasih karunia Allah dalam pelayanan kasih, ini sesuatu yang mau mengatakan kepada saya dan saudara bahwa pelayanan gereja itu harus dibangun dalam penyataan kasih. Tentunya kasih yang datang dari Allah, yang kita kenal dengan istilah kasih agape, kasih tanpa pamrih, kasih yang tulus dan jujur, kasih yang tidak menuntut balas, kasih yang tidak meminta pujian, tetapi kasih yang mempermuliakan nama Allah. Ini sesuatu yang tidak mudah, saudaraku, seperti kita membalikkan telapak tangan. Tetapi ini akan menjadi mudah untuk gereja lakukan. Sekali lagi, ini akan menjadi mudah oleh gereja untuk bisa dilakukan kalau gereja memiliki kedekatan dengan Allah, Sang pemilik pelayanan ini. Maksudnya adalah ketika gereja terus membangun hubungan yang baik dengan Allah, maka di sana Allah lewat kuasa Roh Kudus-Nya akan memberikan pencerahan kepada gereja, akan memberikan semangat kepada gereja, yaitu saya dan Bapak Ibu, untuk selalu ada dalam kesediaan melayani dan melayani untuk hormat kemuliaan bagi namanya. Ini yang disadari, saudaraku, oleh orang-orang yang berhadapan dengan Paulus di Korintus pada waktu itu. Di dalam bacaan kita, coba kita lihat di ayatnya yang keempat dan kelima, dikatakan begini: dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan dan mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Ya. Pertama-tama kepada Allah, artinya saudaraku, orang-orang yang berhadapan dengan Paulus di Korintus yang memiliki kerinduan untuk melayani, merasa pelayanan itu sesuatu yang terpenting, menjadi tujuan baik bagi mereka yang harus mereka nyatakan. Itu pertama-tama mereka bangun hubungan yang baik dengan Allah, karena mereka sadar dalam bersama dengan Allah mereka tidak kekurangan semangat untuk melayani Tuhan. Mereka tidak akan lemah, tidak akan letih lesuh, tidak akan putus asa di tengah tantangan seperti apapun, karena mereka sadar betul kekuatan yang mereka dapatkan dari Allah karena punya hubungan yang baik dengan Allah memampukan mereka untuk memerangi hidup ini.
Saya pikir ini baik sekali saudaraku untuk kita renungkan, supaya kita mulai mencari Allah di dalam kehidupan kita. Kita sangat membutuhkan Allah di dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa mengabaikan Allah. Kita tidak bisa mencampakkan Allah. Karena sekali lagi kita sangat membutuhkan Allah. Nah, di masa-masa Adventus ini saudaraku, Allah membawa kita untuk berenung sejenak, memahami arti dari Minggu Adventus itu sendiri, yaitu minggu penantian akan kedatangan Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus yang akan lahir di Bethlehem. Artinya saudaraku, Allah yang kita mau cari itu hanya ada di dalam Yesus Kristus, tidak ada di tempat yang lain. Allah yang akan kita jadikan sumber kuat kita, sumber semangat kita, sumber setia kita untuk melayani, itu Allah yang ada di dalam Yesus Kristus yang akan lahir di Bethlehem, di tanah Yudea, supaya kita mulai membangun iman kita hanya untuk menyembah Kristus, mengimani Kristus, karena Dialah Sang Pelayan yang jujur, tulus, ikhlas, tanpa pamrih. Karena Kristus sendiri sudah meyakinkan dirinya bahwa Dia ada di sini, di dunia ini, bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Mari saudaraku, kita mulai berbenah diri. Kita mulai memperlengkapi diri, menyemangati diri, bahwa tidak ada alasan bagi kita untuk tidak melayani Dia. Dalam situasi apapun, kita harus bersedia mengkaryakan diri kita lewat potensi yang ada pada kita untuk mempermuliakan namanya. Seperti firman Allah yang sudah sering kita dengar disampaikan kepada kita semua, bahwa baik atau tidak baik waktunya, firman Allah tetap harus disampaikan. Firman Allah harus tetap diberitakan. Ini yang disadari oleh Paulus bersama dengan orang-orang di Korintus. Bahkan ketika mereka benar berjalan bersama dengan Allah di dalam Yesus Kristus, dikatakan di dalam ayatnya yang kelima tadi, mereka memberikan diri mereka lebih banyak dari apa yang diharapkan oleh orang-orang yang mereka layani. Artinya betul-betul mereka hadir berdampak baik untuk orang lain. Orang membutuhkan 10, tapi oleh karena mereka melayani dalam nama Tuhan Yesus, orang-orang itu mendapatkan katakanlah 15, lebih daripada 10. Ini buah pekerjaan Allah dalam tuntunan Roh Kudus, bahwa apa saja yang kita lakukan dalam bersama dengan Tuhan pasti membuahkan sesuatu yang baik, mendatangkan kebaikan, dan itulah berkat bagi kita semua. Karena itu saudaraku, mari di Minggu Adventus pertama di tahun 2020 ini betul-betul kita maknai dengan iman, supaya iman yang ada pada kita akan membawa kita kepada kesediaan untuk sungguh-sungguh melayani Tuhan,
agar di sisa waktu di penghujung tahun 2020 ini kita hanya ada dalam saling melayani dalam kasih sebagaimana Allah sudah mengasihi kita, sehingga ketika kita ada di tahun 2021, buah pelayanan di 2020 akan memberikan warna baik dalam kehidupan perjalanan kita dari waktu ke waktu sampai menuju ke tahun 2022. Semangat melayani saudaraku, itu tugas kita, dan Tuhan terus menantikan kesetiaan kita untuk melayani Dia. Karena orang yang melayani Tuhan pasti upahnya adalah sorga. Selamat melayani, bukan saja di gereja, tapi di mana saja kita berada. Jadilah pelayan-pelayan Tuhan yang mempermuliakan nama Tuhan. Maka yakin percaya, kita semua akan mengalami kasih karunia-Nya seperti yang tertulis di dalam tema khotbah kita. Kita melayani karena kita dikasihi, dan buah dari kasih akan membawa kita kepada kesungguhan untuk melayani Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari berdiri dan bersama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Hendaklah masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudaraku, mari kita naikkan syafaat kita di ibadah minggu hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah menyapa kami lewat firman-Mu di pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur firman Allah mengingatkan kami di minggu pertama Adventus ini, bahwa kami ada di dunia ini adalah untuk melayani Engkau. Semoga dengan kesadaran melayani Engkau Tuhan, kami benar-benar membenahi diri kami, agar semangat yang ada pada kami hanya berkarya bagi-Mu. Karena dengan demikian kami akan mendapatkan berkat sempurna dari Allah, yaitu kehidupan yang kekal. Mari tolong kami Tuhan, agar kami tidak pernah lupa untuk memberi diri melayani Engkau, baik di rumah, di kantor,
di tengah pertemanan, dalam masyarakat, di dalam gereja atau dimanapun kami berada. Berkenan dalam tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu, kami terus menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang menghadirkan kemuliaan nama-Mu, sehingga Engkau semakin diagungkan dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami yakin semua yang kami harapkan ini dalam campur tangan Tuhan akan dapat kami lakukan, karena kami pun percaya Tuhan menginginkan demikian. Maka dalam kekuatan cinta Tuhan yang selalu menopang kehidupan kami akan menjadi pelayan-pelayan-Mu yang sungguh mempermuliakan Engkau. Tuhan Yesus, kami datang berdoa untuk kehidupan kami di masa-masa Adventus di tahun 2020 ini. Mari Tuhan, Engkau berjalan bersama dengan kami dalam setiap kegiatan yang akan kami laksanakan, di mana dalam kerinduan besar Tuhan, di tanggal 13 Desember nanti kami boleh mengambil bagian dalam pelayanan sakramen perjamuan kudus yang akan dilangsungkan di rumah-Mu yang kudus di gereja GPIB Bukit Harapan Surabaya. Berkenan Tuhan, sehatkan kami semua warga sini jemaat, agar tanpa kecuali semuanya akan bisa mengikuti kegiatan pelayanan sakramen perjamuan kudus ini demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Jauhkan kami dari gangguan apapun Tuhan, khususnya jauhkan kami dari ancaman virus corona demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Demikian kegiatan-kegiatan insidentil yang lainnya Tuhan, untuk ibadah pemberkatan, untuk ibadah malam Natal, untuk ibadah hari Natal, malam tahun baru dan juga tahun baru, bahkan ibadah sakramen baptisan kudus tanggal 26 Desember. Bahkan ibadah-ibadah perayaan Natal di masing-masing sektor. Tuhan tolong berkati semuanya, agar semuanya berjalan lancar dan baik, dan nama Tuhan dipermuliakan di dalamnya, demi untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami sungguh hanya berharap kepada-Mu saja, karena kami tahu dalam Engkau tidak ada yang sia-sia. Berikan selalu suasana kondusif dalam kehidupan peribadahan kami ini Tuhan, agar dalamnya kami bisa menjalankan semuanya dengan baik dan benar seturut kehendak Tuhan. Kami terus berdoa untuk kegiatan pembangunan yang terus digalakkan oleh panitia, yang dikerjakan para tukang juga pemborong. Tuhan tolong berkati, agar dalam kekuatan bersinergi ini seluruh kegiatan pembangunan tetap berjalan lancar baik, dapat dukungan dari jemaat yang memberikan bantuan dana, doa, sehingga Tuhan yang mempunyai pekerjaan pelayanan ini merestui semuanya, mencukupkan kebutuhan yang dibutuhkan, baik dana untuk pembayaran tukang maupun pengadaan material. Semuanya akan terus diberkati oleh-Mu. Kami juga bersyukur Tuhan, oleh karena beberapa kegiatan yang sudah ada dalam kuasa sayang Tuhan boleh terpenuhi sampai hari ini, itu karena Tuhan. Maka mari Kau berkati kami terus Tuhan, bersama dengan jemaat-Mu yang berulang tahun. Tuhan berkati usia mereka yang bertambah, baik umur maupun perkawinan. Tuhan berikan yang terbaik di dalam pertambahan usia maupun umur perkawinan mereka, demi untuk kemuliaan nama-Mu, agar dengan semua yang mereka alami, nama Tuhan tetap diagungkan, dipermuliakan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berduka Tuhan hiburkan, dan yang tetap sehat Tuhan semakin semangati untuk mempermuliakan Engkau, agar mereka menggunakan kesehatan yang ada hanya untuk mengabdi kepada-Mu. Yang mencari pekerjaan Tuhan berikan pekerjaan, yang mencari pasangan Tuhan berikan pasangan sepadan, yang sudah mendapatkan pekerjaan mampukan mereka untuk bekerja dengan baik. Mari Tuhan, Engkau terus ada setiap kehidupan jemaat-Mu, pribadi, rumah tangga, keluarga. Jaga mereka semua Tuhan Yesus. Dalam persoalan apapun yang ada, mereka tidak pernah meninggalkan Engkau, sehingga bersama dengan Engkau mereka dapat menyelesaikan masalah yang paling sulit sekalipun. Terima kasih Tuhan, berkati terus bangsa negara kami, lihat pemerintah yang ada di pusat sampai di pelosok bumi pertiwi. Jaga kesatuan bangsa kami Tuhan, jauhkan dari ancaman, rongrongan, kekuatan, kuasa-kuasa kegelapan, orang-orang yang jahat, baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Jangan biarkan
biarkan mereka mengobrak-abrik bangsa kami Tuhan. Biarkan kami dalam kekuatan cinta Tuhan tetap mempertahankan NKRI menjadi sesuatu yang bisa mempersatukan kami dari Sabang sampai Merauke demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati TNI Polri yang terus berusaha untuk memberikan suasana kondusif dalam kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehatkan terus Presiden kami Jokowi agar dengan kekuatan cinta Tuhan dia mampu untuk memanage seluruh kehidupan berbangsa, bernegara dalam kekuatan untuk selalu memajukan bangsa kami, mempertahankan kemerdekaan demi untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati terus pelayanan gereja-Mu di muka bumi ini, khususnya gereja GPB secara sinodal dalam persiapan menghadapi sidang sinode di bulan Oktober tahun 2021. Berkati panitia pelaksana, berkati semua kami tuan rumah Mupal Jawa Timur demi untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau melangkah memasuki masa-masa Adventus di 2020 ini dengan percaya Tuhan ada bersama dengan kami, sehingga bersama dengan Tuhan kami aminkan semua kegiatan kami akan lancar baik demi untuk kemuliaan nama-Mu. Ini doa kami Tuhan, sempurnakan dan kabulkan, karena kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami doa yang sempurna. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya 2 Korintus 9 ayat 7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Bagi jemaat yang ingin menyerahkan persembahan syukur secara tunai, baik persembahan keluarga, HUT, kelahiran, perkawinan, persepuluhan, ibadah rumah tangga, pelkat, dan ibadah hari Minggu, bisa diserahkan ke kantor gereja pada hari dan jam kerja. Jemaat akan menerima bukti setoran dari kasir. Bagi jemaat yang ingin menyerahkan persembahan syukur secara non-tunai, bisa ditransfer melalui rekening Bank Mandiri 1410104294348 atas nama GPIB Bukit Harapan. Mohon bukti transfer bisa dikirim melalui WA Bendahara Penatua Nyonya Rusmiatun dengan nomor 0851 0700 2332 atau nomor HP kontak aksi 0877 54599 888. Persembahkan kepadamu.
saudara, saya undang berdiri dan secara bersama mari kita ucapkan doa persembahan kita. Mari berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbanan-Mu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan korban tubuh dan darah-Mu yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terimalah serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan-Mu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mohon perhatiannya sejenak untuk mendengarkan warta jemaat. Yang pertama, Majelis Jemaat GPIB Jemaat Bukit Harapan Surabaya mengucapkan terima kasih atas pelayanan di dalam ibadah Minggu saat ini. Pelayan firman Pendeta Salmon Rais Randalabi MTH, Diaken Penatua bertugas, organis, pemandu pujian, tim multimedia. Tuhan Yesus Kepala Gereja memberkati dan menyempurnakan setiap pelayanan Bapak Ibu Saudara dimanapun Allah percayakan. 2. Warga jemaat yang berulang tahun. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Bukit Harapan Surabaya dan seluruh jemaat mengucapkan selamat berbahagia atas pertambahan usia dan ulang tahun perkawinan pada tanggal 29 November sampai dengan 5 Desember 2020. Tuhan Yesus Kristus memberkati dan bersyukurlah senantiasa kepadanya. Yang ketiga, akan dilaksanakan ibadah perjamuan kudus pada hari Minggu 13 Desember 2020 bertempat di GPIB Jemaat Bukit Harapan dengan pembagian jam ibadah sebagai berikut. 1. Pukul 7.00 WIB Jemaat Sektor Pelayanan 1 dan 2. Yang kedua, pukul 10.00 WIB Jemaat Sektor Pelayanan 3 dan 4. Ketiga, pukul 18.00 WIB Jemaat Sektor Pelayanan 5. Bagi jemaat yang akan mengikuti ibadah tersebut, harap mendaftarkan diri ke korsek masing-masing. 4. Dalam rangka merayakan Hari Natal 2020, maka Komisi Diakonia membuka meja putih mulai tanggal 15 November 2020 sampai dengan 18 Desember 2020. Partisipasi dan sumbangan dapat berupa sembako, beras, gula, minyak goreng, teh, kopi, biskuit. Sumbangan dapat diserahkan ke kantor gereja pada hari dan jam kerja atau lewat majelis sektor pelayanan. Mohon dukungan dan partisipasi dari seluruh warga jemaat. Tuhan Yesus Kepala Gereja memberkati pelayanan kita sekalian. 5. Disampaikan kepada seluruh jemaat sektor pelayanan 1 sampai dengan 5 bahwa akan diadakan lelang barang bekas, kondisi apa adanya tapi masih berfungsi, yaitu AC, kusen pintu, dan jendela gedung gereja GPIB Bukit Harapan. Info detail bisa dilihat di warta jemaat. Bagi jemaat yang berminat, bisa menghubungi Ketua 4 Diaken Rudolf J. Sitompul, nomor HP 0812 1749 9144 dan penawar tertinggi sebagai pemenang. Batas akhir pengajuan penawaran pada hari Sabtu 28 November 2020. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yang keenam,
Bagi jemaat yang ingin menyerahkan sumbangan untuk pembangunan gereja atau membayar tiket berkidunglah bisa diserahkan ke kantor gereja pada hari dan jam kerja atau ditransfer di nomor rekening BCA 7210308771 atas nama Iman Syah Kurnain atau Melita Tarigan. Mohon bukti transfer bisa dikirim via WA Bendahara Penatua Nyonya Rusmiatun 0851 0700 2332 atau nomor HP kontak aksi 0877 545998888. Demikian warta yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Kita bersyukur Tuhan menghantar kita boleh ada di penghujung tahun 2020. Dan sekarang ini kita ada di masa-masa Minggu Adventus, masa di mana kita menanti akan kedatangan Sang Juru Selamat, yaitu pada peristiwa Natal. Kita bersyukur kendatipun virus corona masih ada dan menjadi sesuatu yang sangat menegangkan, menakutkan, meresahkan, menggelisahkan kita. Tetapi dalam keyakinan iman kita tetap mengalami cinta dan sayang Tuhan, sehingga kita tidak pernah putus asa untuk terus berharap dan yakin Tuhan akan menuntun kita melewati Minggu Adventus, melewati masa Natal, dan pada akhirnya kita akan berada di tahun 2021. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa hal menyangkut kegiatan kita di sekitar perayaan Natal dan juga perjamuan kudus di Minggu Adventus di tahun 2020 berdasarkan keputusan pelaksana harian Majelis Jemaat GPIB Bukit Harapan Surabaya. Yang pertama, sebagaimana yang sudah kita dengarkan bersama di warta jemaat, bahwa pada tanggal 13 Desember akan dilaksanakan ibadah perjamuan kudus tatap muka di gedung gereja GPIB Bukit Harapan Surabaya. Dalam rangka itu Bapak Ibu Saudaraku, diminta kepada setiap anggota jemaat, khususnya yang sudah disidi, untuk mendaftarkan diri di korsek masing-masing, supaya majelis jemaat mengetahui seberapa banyak dari setiap anggota jemaat di sektor masing-masing yang akan mengambil bagian di dalam pelayanan perjamuan kudus di Minggu Adventus di 2020 ini. Jadi sekali lagi, yang boleh hadir dalam ibadah perjamuan kudus di tanggal 13 Desember untuk jam 7 pagi hanya sektor 1 dan sektor 2 saja yang sudah disidi. Jadi yang belum disidi mohon untuk tidak ikut mengambil bagian di dalam pelayanan tersebut di dalam gereja. Dan untuk yang tidak mengikuti perjamuan akan tetap disediakan pelayanan video streaming sebagaimana biasanya. Demikian juga Bapak Ibu Saudaraku, untuk sektor 3 dan 4 di jam 10 pagi dan sektor 5 di jam 6 sore. Mohon untuk diperhatikan hal tersebut supaya bisa memberi kelancaran dalam pelaksanaan pelayanan perjamuan kudus ini. Yang berikut Bapak Ibu Saudaraku, menyangkut kegiatan Natal, malam Natal, dan malam Tahun Baru serta Tahun Baru.
Yang pertama tanggal 24 Desember, pelaksanaan ibadah kita mulai dari jam 3 sore, yang akan dimulai dari sektor 1 sampai dengan sektor 2, jam 5 sore, sektor 3 dan sektor 4, jam 7 malam dilaksanakan oleh sektor 5. Kembali lagi kami mohon untuk mendaftar di korsek masing-masing atau di majelis sektor, untuk supaya kami pelaksana harian majelis jemaat dan majelis jemaat mengetahui jumlah dari jemaat yang akan hadir di dalam ibadah tersebut. Penyampaian terakhir Bapak Ibu Saudaraku untuk seluruh jemaat GPIB Bukit Harapan Surabaya dari sektor 1 sampai sektor 5. Untuk perayaan Natal di tahun 2020 ini, kita kembali mengikuti tahun anggaran 2019-2020, bahwa perayaan Natal dilaksanakan di masing-masing sektor. Jadi diberikan kewenangan kepada setiap sektor untuk menentukan sikap apakah akan melaksanakan ibadah perayaan Natal di tahun 2020 ini. Mohon disampaikan kepada majelis jemaat, dalam hal ini pelaksana harian majelis jemaat, untuk kemudian diatur jadwal pelaksanaan kegiatan perayaan Natal agar tidak berlangsung bersamaan. Untuk diketahui, perayaan Natal di tahun 2020 ini akan harus dilaksanakan di Gereja Bukit Harapan Surabaya yang bisa menampung jemaat dalam jumlah yang besar. Mengingat di masa Covid ini kita harus mengikuti protokol pemerintah secara khusus, physical distancing dan social distancing, supaya kita tetap mengatur jarak di dalam pelaksanaan kegiatan perayaan Natal Jemaat Bukit Harapan Surabaya di tahun 2020 ini. Demikian yang dapat disampaikan Bapak Ibu Saudaraku untuk kita ketahui bersama. Jika ada hal-hal yang kemudian dapat dibaharui, maka akan disesuaikan dengan kebutuhan kemudian. Selamat memasuki, menjalani masa-masa Adventus, masa penantian akan kelahiran Sang Juru Selamat. Terus bangun iman di dalam Kristus, supaya seluruh rencana kegiatan pelayanan di bulan Desember sampai Januari tetap berjalan lancar dan baik demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sekian. Saudaraku, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Allah yang telah saudara dengar. Jika padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan, kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Saudaraku, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya.
kasih karunia melimpahi kamu oleh kuasa Roh Kudus lewat berkat kesehatan, kesuksesan, dan kebahagiaan sekarang ini dan sampai selama-lamanya.